Shalom Bapak Ibu semua, bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mendapat pujian Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Kudus, Kau memenuhi setiap kami, Kau membangkitkan, Kau memulihkan. Oh,
memulihkan setiap hati yang terluka. Saat ini Kau memberikan hati yang baru bagi setiap kami yang rindu akan-Mu, Yesus Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Roh Kudus, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, berkati, sertai, dan Engkau yang bertata di atas puji-pujian, Engkau hadir di tempat ini, dan biarlah Tuhan juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah bukan hikmat manusia yang boleh berkata-kata di tempat ini, biarlah kehendak Engkau yang jadi di tempat ini Bapa, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu boleh Engkau sampaikan kepada sidang jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuh ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan ditani semua. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan walaupun secara online. Tema yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah guncangan yang membebaskan. Akhir-akhir ini kita semua bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Ya. Penyebaran virus ini mengakibatkan guncangan yang luar biasa. Bahkan guncangan ekonomi tentunya yang paling terkena dampaknya. Guncangan ekonomi ini dirasakan oleh setiap golongan, baik itu golongan ekonomi lemah maupun ekonomi kuat. Ya. Hal ini pun dirasakan oleh keluarga teman saya yang boleh dibilang termasuk mereka yang hidup dalam kelimpahan. Di mana sebelum saat terjadinya penyebaran virus ini, mereka selalu hidup dalam keadaan selalu foya-foya, menghambur-hamburkan uang dengan sedemikian mudahnya. Karena mereka memiliki orang tua yang kaya raya, memiliki perusahaan yang cukup banyak. Dengan demikian mereka seakan-akan uang itu menjadi mudah sekali. Tetapi ketika situasi ekonomi semakin memburuk, ya, keadaan semakin tidak menentu, banyak perusahaan yang kolaps, banyak yang tutup, bahkan bangkrut, juga banyak karyawan yang di PHK, pengangguran terjadi di mana-mana. Dan puji Tuhan, keluarga ini dia boleh disadarkan bahwa mereka tidak boleh mementingkan diri mereka sendiri,
mereka pada saat ini, mereka dicelikan dan diberi hati yang penuh kasih kepada mereka yang kekurangan. Bahkan mereka sekarang terlibat dalam suatu organisasi yang membantu orang-orang yang berkekurangan. Sungguh, kita boleh melihat saat ini guncangan dalam kehidupan mampu mengubah seseorang yang tadinya berfokus pada kesenangan duniawi menjadi seorang yang penuh kasih kepada sesama yang hidup dalam kekurangan. Saat ini mari kita melihat sebuah kejadian yang hampir serupa, tapi jauh lebih dahsyat di dalam firman Tuhan. Di mana guncangan ini terjadi justru mengakibatkan belenggu yang mengikat menjadi terlepas. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Dikisahkan saat itu Rasul Paulus dan Silas sedang berada di kota Filipi. Dan ketika itu mereka sedang mengabarkan firman Tuhan dan terjadilah clash atau keributan dengan penduduk setempat. Bapak Ibu dapat membacanya di rumah, saya tidak akan bacakan di sini berhubung dengan waktu. Sehingga akhirnya mereka harus masuk ke dalam penjara, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka berkali-kali dikatakan didera, dicambuk, bahkan kemudian ditaruh di penjara yang paling dalam dan dipasung dengan kuat. Ya, zaman dulu itu kalau dipasung tentu kakinya ya dengan balok kayu yang demikian berat. Mereka dipasung, dirantai sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Mari saya baca firman-Nya ya, Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul 16, setelah mereka berkali-kali didera, ayat 23, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasung yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Poin ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terbebaslah belenggu mereka semua. Luar biasa bukan? Sungguh ini adalah suatu kejadian yang di luar nalar kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, guncangan atau gempa bumi ini demikian dahsyat, demikian kuat, bahkan sendi-sendi penjara menjadi goyah. Yang dimaksud sendi-sendi adalah fondasi dari penjara ini. Penjara tentunya dibangun dengan kuat, ya. Fondasinya demikian kuat, tetapi dikatakan sampai fondasinya terguncang. Artinya gempa ini demikian kuat. Secara logis, secara pikiran kita harusnya bangunan penjara ini akan runtuh. Tetapi kita boleh membaca di sini justru goncangan ini tidak menyebabkan bangunan ini runtuh, tetapi malah membebaskan, membuat pintu-pintu penjara terlepas. Pasung yang mengikat mereka terlepas, semua rantai-rantai menjadi terlepas. Luar biasa bukan? Puji Tuhan, guncangan gempa yang hebat boleh terjadi. Tetapi jika di sana ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa dan menyembah Tuhan, maka guncangan tersebut tidak menjadikan penjara ini runtuh, malahan membebaskan belenggu mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini guncangan apa yang Bapak Ibu sedang hadapi? Percayalah, sebesar apapun guncangan itu melanda kita, asalkan kita anak-anak Tuhan, tetap percaya, berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka guncangan tersebut tidak akan menghancurkan kita, tapi justru membebaskan kita dari belenggu yang mengikat.
Dan kita ketahui bersama pada saat kita berdoa dan memuji Tuhan, maka dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan hadir. Dan jikalau Tuhan hadir, maka mujizat pasti terjadi. Poin berikutnya yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasul Paulus dan Silas di tengah siksaan, di tengah penderitaan, mereka masih bisa berdoa, bisa memuji dan menyembah Tuhan? Bagaimana jikalau hal ini terjadi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kepada saya juga? Bayangkan misalnya kita sudah rajin melayani Tuhan, sudah setia memberi perpuluhan, sudah berbakti dengan setia, selalu rajin ke gereja, bahkan melayani Tuhan, tetapi sekali waktu Tuhan izinkan masalah datang, guncangan datang. Misalnya Tuhan izinkan sakit penyakit. Misalnya Tuhan izinkan mungkin di PHK, masih sanggupkah kita tetap memuji dan menyembah Tuhan? Atau mungkin pada saat itu kita akan mulai bersungut-sungut. Kita menyalahkan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan apakah Engkau Tuhan sungguh ada ataukah Engkau sudah tidak ada Tuhan. Saat ini mari kita mau belajar dari Paulus dan Silas. Bagaimana dalam situasi, kondisi yang menekan. Justru di saat seperti itu mereka masih bisa berdoa dan memuji Tuhan. Apa yang menjadi rahasia daripada kekuatan iman mereka? Jawabnya adalah mereka percaya bahwa Allah Roh Kudus ada di dalam diri mereka, menyertai mereka, dan hal itu membuat mereka tidak lagi khawatir tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan iman mereka semakin dikuatkan, semakin teguh. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi jelas sudah, rahasianya adalah karena Rasul Paulus dan Silas, mereka hidup memberi diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam kemenangan. Walaupun ada penganiayaan, ada tekanan, ada masalah, ada guncangan yang datang bertubi-tubi. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah roh penghibur. Yang menghibur kita ketika kita mengalami kesedihan, mengalami masalah, mengalami kekecewaan. Bahkan Roh Kudus menolong di dalam segala persoalan kita. Menolong ketika kita menghadapi jalan yang buntu. Dan bahkan memberikan hikmat ketika kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Seorang penolong yang tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Dalam kondisi PSBB atau work from home, di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Alangkah baiknya jika kita menggunakan waktu kita ini semakin mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita cek keberadaan hidup kita. Apakah kita hidup semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah justru kita hidup semakin tenggelam di dalam dosa kita? Saya pernah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala saya pada sebuah kebaktian. Bahwa ternyata di luar negeri, di sebuah negara, justru saat mereka menghabiskan banyak waktu di rumah, mereka malah menonton
saluran video porno. Sungguh ironis bukan? Di saat seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil waktu sebentar. Mari kita renungkan selama hampir 1-2 bulan ini ketika kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Apa saja yang sudah kita perbuat? Apakah kita semakin mendekatkan diri, menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, atau justru kita masih hidup di dalam belenggu dosa? Entah belenggu dosa kebiasaan buruk kita, entah itu pemarah, iri hati, dengki, perzinahan, cinta uang, dan lain sebagainya. Mari kita lepaskan, kita buang segala dosa tersebut agar kita hidup semakin kudus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sehingga seperti teman saya ini, dalam kondisi guncangan, mereka justru boleh berbalik dari tadinya mereka yang hidup berfokus pada duniawi. Mereka berbalik menjadi seorang yang peduli kepada sesama. Supaya kalau Tuhan datang kedua kalinya, kita boleh menyambut Dia. Supaya di mana Tuhan berada, di sana kita juga boleh berada. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Satu hal, mari kita berpegang teguh kepada pimpinan Roh Kudus. Maka Dia akan menolong kita di dalam segala pergumulan kita, di dalam tekanan, di dalam guncangan hidup, bahkan membebaskan kita di dalam dari segala belenggu. Sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita mau sungguh-sungguh untuk melihat karya Tuhan di tengah-tengah keguncangan ini, yang akan justru membebaskan kita dari segala belenggu. Kita akan naikkan satu pujian. Datang Roh Kudus. Saat ini kami rindu untuk Engkau mengurapi kami, untuk Engkau memulihkan kami, dan kuasa-Mu membebaskan hidup kami. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan sekali lagi. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Biar dengan segenap hati kita merindukan Roh Kudus untuk datang mengurapi kita, memulihkan hidup kita. Amin Tuhan.
pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Harap-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, ya Rohku, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita nikmati hadirat-Nya. Hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Mari Roh mengubahkan kami, membebaskan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berjalan, berbaharui hidup kami, Tuhan. Oh, pulihkan kami, sadarkan kami, Tuhan, melihat kuasa-Mu membebaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, saat ini hamba percaya Tuhan, keguncangan yang sedang terjadi sanggup untuk membuat kami Tuhan mengalami kebebasan di dalam kehidupan rohani kami. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu hari-hari ini terbelenggu oleh berbagai ikatan, oleh berbagai kebiasaan buruk, hamba berdoa Tuhan, saat ini Roh Kudus akan dicurahkan untuk melepaskan, membebaskan mereka. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan sedang terbelenggu oleh masalah yang membebani kehidupan mereka, masalah yang mereka hadapi begitu berat, seperti pasung yang membelenggu kaki mereka. Tetapi hamba percaya Roh Kudus ketika Engkau memberikan guncangan sanggup membuka jalan, sanggup untuk melepaskan belenggu-belenggu itu di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan mereka boleh sungguh melihat kuasa-Mu tidak terbatas, jauh lebih besar daripada setiap pasung, setiap belenggu, jauh lebih kuat daripada tembok-tembok penjara, daripada pagar pintu penjara yang saat ini mengungkung kami. Terima kasih Tuhan, hamba percaya kasih karunia-Mu sungguh-sungguh nyata buat kehidupan kami. Ketika kami mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di tengah keguncangan ini, membebaskan kami, membereskan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap sidang jemaat-Mu
untuk terus Tuhan merindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di dalam ibadah berikutnya.